Pernah nggak sih ngerasa anehnya makin banyak uang yang masuk, hidup kok rasanya malah makin ribet? Nah, ini tuh jebakan yang umum banget. Hari ini kita akan kupas tuntas gimana caranya mengubah kenaikan pendapatan dari yang tadinya sumber stres jadi alat paling ampuh buat ngebangun hidup yang lebih baik. Aneh kan? Kita kerja makin keras, pendapatan nambah, tapi rasanya kok kayak lari di tempat, nggak kemana-mana. Beban hidup malah terasa makin berat. Yuk, kita coba cari tahu bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Kalau Anda ngerasain makin sibuk, makin capek, dan makin banyak gangguan seiring naiknya gaji, Anda nggak sendirian. Masalahnya itu bukan di uangnya loh, tapi pada apa yang kita lakukan pas uang itu datang. Nah, disinilah kuncinya. Pergeseran pola pikir. Coba deh pikirin, uang kita itu dipakai buat konsumsi jangka pendek atau jadi daya ungkit buat kebebasan jangka panjang. Yang satu bikin hidup makin ribet, yang satunya lagi justru bikin kita bebas. Yuk kita bahas lebih dalam. Oke, untuk memandu kita ada 6 keputusan strategis yang bakal kita kupas satu-satu. Anggap aja ini semacam roadmap buat menggunakan pendapatan ekstra Anda secara lebih cerdas, bukan cuma lebih banyak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Beli lebih sedikit, tapi lebih baik. Kedengarannya simpel ya, tapi ini bukan soal pamer-pameran loh. Ini tuh strategi yang radikal banget buat menghemat aset kita yang paling berharga, waktu dan energi mental kita. Jadi gini, barang murah itu seringkali datang sama pajak yang nggak kelihatan, yang kita sebut pemeliharaan mental. Waktu yang kebuang buat benerin, ganti, atau bahkan cuma mikirin barang yang gampang rusak itu, wah, itu energi yang nggak bakal bisa balik lagi. Dan biaya itu mahal banget. Nah, kutipan ini benar-benar pas banget. Kualitas itu bikin hidup jadi simple. Punya barang lebih sedikit, tapi bagus-bagus semua. Itu artinya kita nggak capek mikirin pilihan dan kepala jadi lebih enteng buat fokus ke hal-hal yang jauh lebih penting. Oke, sekarang kita masuk ke keputusan kedua. Dan yang ini, wah ini penting banget. Kita sering kan tergoda pengen upgrade mobil, upgrade gadget, tapi gimana kalau investasi terbaik itu justru buat upgrade bahan bakar kita sendiri? Lagian tubuh kita ini kan mesin utama yang ngasilin semua pendapatan itu. Coba deh lihat perbandingannya. Makanan murah yang gak sehat itu sebenarnya sama aja kayak kita ngutang sama kesehatan kita di masa depan. Sebaliknya, makanan premium yang berkualitas itu investasi langsung buat energi dan fokus kita tiap hari. Ini bukan soal mewah-mewahan ya, tapi soal performa. Coba saya ulangi lagi ya, karena ini benar-benar kuncinya. Biaya makanan sehat itu mungkin kerasa mahal sekarang, tapi itu jauh lebih murah daripada biaya kalau kita sakit. Coba bayangin produktivitas yang hilang, tagihan rumah sakit, stresnya. Wah, investasi ke makanan sehat hari ini itu ibarat dapat diskon gede buat masa depan Anda. Oke, kita lanjut ke poin nomor 3. Gini deh, kita bisa cari uang lebih banyak, tapi kita nggak akan pernah bisa bikin waktu jadi lebih banyak kan? Makanya, membeli kembali waktu kita itu salah satu cara paling cerdas buat gunain uang. Jadi, mendelegasikan tugas kayak bersih-bersih rumah, nyuci, atau bahkan kerjaan admin, itu bukan berarti kita malas loh. Justru sebaliknya, itu tanda kita strategis. Kita membebaskan jam-jam berharga kita buat fokus ke hal-hal yang emang cuma kita yang bisa kerjain. Nah, ini ada aturan simpel yang berguna banget. Kalau ada tugas yang bisa didelegasiin tapi masih menu-menuhin kepala kita, itu namanya beban mental yang nggak perlu. Mending bayar orang lain buat ngerjain dan kita dapat lagi fokus dan ketenangan kita. Lanjut ke poin 4, sesuatu yang sering banget diremehin di budaya hustle culture sekarang ini. Tidur. Coba deh, jangan anggap tidur itu kemewahan, tapi anggap itu sebagai senjata utama kita buat bisa produktif dan ngambil keputusan yang jernih. Lihat deh hubungan sebab akibatnya. Musuh terbesar dari keputusan bagus itu apa? Decision fatigue atau capek mikir. Dan penyebab utamanya seringkali simpel banget, kurang tidur. Makanya investasi di kasur yang enak atau gorden yang gelap total itu bukan kemewahan. Itu investasi langsung ke kualitas keputusan kita besok pagi. Nah, ini nih yang mematahkan mitos kalau sukses itu harus begadang. Salah besar. Orang-orang yang paling sukses itu bukan yang tidurnya paling sedikit, tapi yang paling pinter ngejaga energinya. Dan fondasi dari semua itu, ya tidur. Oke, poin kelima, ini soal mengalihkan fokus kita. Dari apa yang kita punya ke apa yang kita alami. Beli barang baru itu senangnya cuma sebentar kan, tapi pengalaman, wah itu yang ngebentuk kita selamanya. Tampilan ini ngejelasin semuanya dengan pas.
Nilai barang baru itu langsung anjlok begitu kita bawa pulang. Tapi nilai sebuah pengalaman, misalnya jalan-jalan atau belajar skill baru, itu justru makin lama makin naik. Kenangannya makin berharga, pelajarannya ngebentuk cara kita mandang dunia selamanya. Dan sekarang kita sampai di keputusan terakhir. Dan yang ini mungkin dampaknya paling dahsyat dari semuanya, lingkungan kita. Uang itu bisa kasih kita akses ke lingkungan yang lebih baik, dan ini bisa jadi akselerator atau pendorong paling kuat buat pertumbuhan kita. Poin paling krusialnya di sini adalah, seringkali kita itu nggak bisa tumbuh melampaui standar orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau naik level, ya kita harus ada di lingkungan orang-orang yang obrolannya soal ide, soal pertumbuhan, soal strategi, bukan cuma ngeluh doang. Lingkungan yang pas itu benar-benar jadi pengganda kekuatan buat semua usaha kita. Ini mungkin kedengarannya pahit ya, tapi ini penting banget. Berada di lingkungan yang salah itu sama aja kayak kita ngebayar biaya setiap hari. Energi kita terkuras, ambisi kita padam, potensi kita nggak keluar. Ini adalah biaya tersembunyi yang paling mahal dari semuanya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, ya ini, uang itu sendiri cuma alat. Ibaratnya palu lah. Palu nggak akan bisa bangun rumah sendirian kan? Justru, keputusan-keputusan yang kita ambil setelah uang itu datang, nah, itulah yang ngebangun segalanya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Dari 6 strategi yang udah kita bahas tadi, coba pikirin, apa satu keputusan kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini untuk mulai pakai uang sebagai daya ungkit, bukan cuma buat konsumsi? Mungkin beli makanan yang lebih sehat, atau delegasiin satu kerjaan, atau bahkan sesimpel tidur 30 menit lebih awal. Pilihannya ada di tangan Anda.